Nah, tepat di depan mereka ada kilatan cahaya. Mereka pikir itu ada pendaki lain. Kalian beruntung bisa melihat peristiwa itu. Dan yang lebih untung lagi, kalian bisa kembali tanpa kurang satu apapun. Selamat datang di Lucky Channel 99 bersama saya di sini di episode Kisah Pendakian. Di kesempatan video kali ini saya akan membagikan sebuah cerita kisah mistis pendakian yang dialami oleh pendaki yang bernama Joko dan 3 orang temannya ketika mereka mendaki ke Gunung Muria. Apa saja yang mereka alami? Langsung saja simak videonya. Seperti yang kalian ketahui ya, Gunung Muria ini adalah gunung yang termasuk di kategori gunung paling angker ya. Karena Jawin pun memasukkan gunung ini ke ekspedisinya, yaitu Langit Kelabu. Kejadian ini dimulai di bulan Maret tahun 2022 kemarin. Mereka bisa dibilang pendaki pemula, karena dari keempat dari mereka hanya 1 orang yang pernah mendaki ke Gunung Muria ini, yaitu Pitak. Ditambah lagi usia mereka masih muda, masih berstatus pelajar SMK. Mereka bela-belain untuk bolos sekolah dan memutuskan untuk mendaki ke Gunung Muria. Sekitar jam 1 siang mereka berangkat dari Kudus menuju ke base camp Rahwatu. Tapi di tengah perjalanan, ban sepeda yang dikendarai Joko dan Pitak tiba-tiba bocor. Ya alhasil mereka harus berhenti dan mencari tambal ban. Sementara Adam dan Muri sudah ada jauh di depan. Jadi mereka nggak tahu kalau ban sepedanya si Joko ini bocor. Jok, telepon si Muri, suruh duluan aja, tapi tunggu di base camp. Setelah itu Joko langsung mengambil HP-nya untuk menelpon si Muri dan Adam. Sedangkan Pitak menuntun sepeda Joko untuk mencari tambal ban. Ternyata setelah ditelepon beberapa kali, Muri dan Adam tidak mengangkat. Dan setelah 40 meter mereka baru menemukan tukang tambal ban. Akhirnya sepeda mereka diperbaiki di sana. Sambil menunggu sepeda itu diperbaiki, si Joko tetap kembali menelpon Muri dan Adam. Tapi hasilnya sama, mereka tidak mengangkatnya. Biarin aja deh, palingan mereka juga nunggu di base camp. Mana mungkin mereka berani mendaki tanpa kamu. Iya juga sih. Sambil memperbaiki ban motornya si Joko, tukang tambal ban ini basa-basi kepada mereka. Mau kemana? Muria mas, Mendaki. Kok gak bawa peralatan? sudah dibawa teman yang lain mas. Hati-hati ya. Kalian tahu kan, Gunung Muria itu... Iya mas, saya tahu, paham. Setelah 30 menit lamanya mereka menunggu, akhirnya ban motor mereka beres. Dan mereka berdua langsung melanjutkan perjalanan. Posisi waktu itu kabut mulai turun dan lumayan tebal, jadi jarak pandang mereka cukup terbatas. Tiba-tiba di tengah perjalanan Joko ngerem mendadak. Kenapa berhenti mendadak? Kamu nggak lihat ada orang lewat? Aduh, ya udah jalan lagi. Kamu beneran nggak lihat ada orang yang nyebrang? Enggak, lanjut jalan lagi deh. Joko kembali ngegas sepeda motornya. Setelah beberapa saat, akhirnya mereka berdua sampai di base camp Rahwatu. Dan di sana mereka juga melihat motor Adam dan Muri terparkir di sana. Tapi mereka nggak lihat di mana Muri dan Adam. Akhirnya Joko dan Pitak menghampiri pihak base camp dan menanyakan temannya, Mas ngelihat yang punya motor itu nggak? Oh, mereka udah naik sekitar 25 menit yang lalu. Wah, mereka nekat naik berdua tak? Mereka naik berdua. Berempat kok mas. Hah? Berempat? Iya, ini daftar simaksinya. Ketika Joko melihat daftar simaksi tersebut, betapa kagetnya dia karena nama dia dan Pitak sudah terdaftar di sana. Mas lihat nggak kalau mereka naik berempat? Enggak sih mas. Soalnya mereka datangnya cuma berdua. Lah, ini nama kami berdua mas.
Oh, kalau gitu mungkin maksud mereka biar masnya langsung naik aja menyusul mereka. Gak perlu daftar diri lagi. Masuk akal sih. Ya udah Mas, kami berangkat dulu ya. Hati-hati ya mas. Joko dan Pitak memulai pendakian dari base camp Rahwatu menuju ke pos 1 sekitar jam setengah 5. Dan di sini Joko nggak habis pikir, kok berani-beraninya mereka berdua mendaki tanpa ada yang mendampingi. Padahal mereka berdua belum berpengalaman soal mendaki. Setengah jam mereka berjalan, akhirnya mereka sampai di pos 1. Di situ mereka beristirahat dan kebetulan Joko kebelet buang air besar. Akhirnya Joko nyari tempat untuk buang air besar. Kesana aja kok. Di situ ada tempat yang enak. Akhirnya Joko sedikit melipir dan turun dan kemudian menemukan sebuah tempat yang cukup aman dan nyaman untuk buang air besar. Ketika Joko mulai jongkok dan buang air besar, tiba-tiba dia mendengar ada suara ranting yang terinjak. Tak, Pitak. Apa? Oh, nggak apa-apa, cuman mastiin. Di sini posisi Joko masih jongkok dan buang air besar. Setelah mendengar ranting yang terinjak, tiba-tiba Joko mendengar ada suara hembusan nafas tepat di belakang dia. Karena mendengar suara itu, Joko cepat-cepat bersihin diri, lalu pergi naik menuju ke Pitak. Kamu kenapa kok? BAB aja sampai ngos-ngosan gitu. Tadi aku dengar suara ranting keinjek, sama ada hembusan nafas pas di kuping. Alah, itu mah perasaanmu aja. Pitak mengajak Joko untuk melanjutkan perjalanan. Suasana waktu itu langit mulai gelap karena sudah mulai sore, ditambah lagi kabut mulai turun. Pitak menyuruh Joko untuk mengeluarkan headlamp untuk menerangi perjalanan mereka. Tapi mereka baru sadar kalau semua peralatan dibawa oleh Muri dan Adam. Jadi terpaksa mau nggak mau mereka harus menerangi perjalanan mereka menggunakan senter HP. Mereka terus berjalan sambil menerangi perjalanan mereka menggunakan flash HP. Dan ketika di perjalanan, Joko kembali mendengar suara ranting yang terinjak. Dan dia langsung menanyakan kepada Pitak, apakah Pitak juga mendengarnya. Enggak, aku nggak dengar kok, nggak ada suara apa-apa. Mereka berdua terus berjalan secara perlahan, menghiraukan suara-suara itu. Hingga akhirnya mereka sampai di pos 2 pukul 6.45. Mereka istirahat sejenak di sana untuk sekedar minum dan ngerokok. Posisi Pitak nyender di sebuah pohon dan si Joko berada di depannya pas. Kayaknya Adam dan Muri sampai di petilasan Abiasa deh. Dan kemungkinan mereka juga udah buka tenda di sana. Iya Tak, tapi aku masih gak habis pikir loh. Kok bisa-bisanya mereka berani jalan duluan? Kan kamu tahu sendiri kalau mereka pertama kali mendaki. Di sini Pitak menjelaskan kepada si Joko kalau di Gunung Muria ini jalurnya sudah terpampang jelas dan banyak plang-plang yang mengarahkan menuju ke puncak. Jadi meskipun orang awam tidak kesulitan untuk menemukan jalurnya. Ketika mereka berdua asik mengobrol, tiba-tiba Joko kembali mendengar suara-suara hembusan nafas. Kali ini suaranya cukup kencang di telinganya, sampai-sampai si Pitak juga mendengar. Karena Joko penasaran, akhirnya dia berdiri dan menuju ke arah kanan lalu ke arah kiri. Tapi hasilnya nihil, tidak ada apa-apa sama sekali. Melihat itu, Pitak langsung mengajak Joko untuk melanjutkan perjalanan. Takutnya malah kenapa-napa. Ketika mereka hendak melangkahkan kaki, tiba-tiba terdengar suara hentakan kaki dari arah bawah. Dan gak lama dari itu, ada 2 orang pendaki muncul dari arah bawah. Ternyata 2 pendaki itu adalah Muri dan Adam. Wajah mereka sangat pucat dan dingin seperti ketakutan. Lah, kok kalian dari bawah? Kok? Tak,
sebaiknya kalian gak usah nanya apa-apa. Mending kita lanjut jalan. Seenggaknya kita bisa nyampe di Abiasa dulu, baru kita aman. Akhirnya mereka berempat berjalan secara beriringan. Di sepanjang perjalanan pos 2 menuju petilasan Abiasa ini, di situ Joko kembali terus-terusan mendengar suara ranting yang terinjak disusul dengan suara hembusan-hembusan nafas. Tapi anehnya di sini yang mendengar hanya Joko dan yang lainnya tidak. Karena melihat situasi yang lumayan mencekam, Joko juga nggak mau menceritakan itu. Nah, tepat di depan mereka ada kilatan cahaya. Mereka pikir itu ada pendaki lain. Akhirnya ada rombongan lain. Tapi kok kata penjaga tadi 3 hari terakhir ini nggak ada pendaki sama sekali loh. Tiba-tiba cahaya itu muncul secara jelas dan perlahan membesar mendekati mereka. Cahaya itu lewat tepat di atas kepala mereka dan sekarang posisinya pas di belakang Joko. Cahaya itu entah bagaimana caranya tiba-tiba menjadi segumpalan api. Itu apa, Cok? Itu apa? Itu api. Melihat situasi yang dialami mereka spontan langsung berlari sekenceng-kencengnya untuk menjauhi cahaya itu. Semakin jauh, semakin lama mereka berlari, akhirnya cahaya itu perlahan-pelan menghilang dan lenyap. Di situ akhirnya mereka bisa beristirahat dengan santai dan tidak terburu-buru. Semuanya shock melihat kejadian sebelumnya karena benar-benar mereka takut baru pertama kali melihat kejadian seperti itu. Masing-masing dari mereka mencoba mengatur nafas dan mengendalikan dirinya agar bisa melanjutkan perjalanan. Ketika masing-masing dari mereka mulai tenang dan bisa dikendalikan, akhirnya mereka melanjutkan perjalanan menuju ke petilasan Abiasa. Singkat cerita, jam 8 malam akhirnya mereka sampai di petilasan Abiasa. Pitak yang sebelumnya pernah ke sana dibuat heran karena yang sekarang mereka lihat itu bukan petilasan Abiasa yang seperti biasanya. Pitak merasa sedikit aneh karena petilasan Abiasa bukan seperti ini. Tak, emang di sini ada perkampungan warga ya? Aku nggak tahu. Aku nggak tahu kita sekarang di mana. Hah? Maksudmu gimana? Tadi aku sama Adam udah nyampe di sini, tapi karena merasa ada yang janggal, aku mutusin turun dan ketemu kalian. Akhirnya di sini Joko langsung menanyakan kepada Muri kenapa dia memutuskan untuk melakukan pendakian terlebih dahulu tanpa menunggu Joko dan Pitak. Nanti pasti aku ceritain. Ya terus, ini kita di mana? Tak, ini gimana? Gak tahu kok. Aku gak tahu. Yang aku tahu petilasan Abiasa itu gak kayak gini. Pitak langsung menyarankan kepada teman-temannya untuk kembali turun saja, tidak usah melanjutkan perjalanan ini. Tapi Muri menjawab, percuma, kita udah turun 2 kali dan kita kembali ke tempat ini. Jadi gak ada hasilnya, nihil. Ketika mereka kebingungan mencari solusi, tiba-tiba mereka mendengar suara lantunan sholawat yang awalnya sangat jauh, tapi makin kesini makin dekat. Dan Allahu Akbar, Joko melihat sekumpulan orang berpakaian adat Jawa lengkap dengan belangkon menuju ke tempat mereka berdiri dari arah bawah sambil melantunkan sholawat. Ngumpet, semuanya ngumpet. Akhirnya mereka berempat ngumpet di bawah pohon sambil melihat rombongan orang-orang itu melintas di depan mereka. Melihat peristiwa itu, mereka makin takut dan bingung. Yang hanya bisa mereka lakukan ya cuman berdoa, karena mereka takut kalau nanti kepergok malah jadi makin berantakan.
Dan tiba-tiba orang-orang itu berhenti di lahan yang luas dan membentuk bundaran terus melantunkan sholawat. Sebenarnya itu aktivitas yang positif ya. Cuman kalau yang melakukan itu bukan manusia ya serem juga sih. Cukup lama mereka melihat aktivitas orang-orang itu hingga satu persatu dari mereka tertidur tanpa sadar. Entah berapa lama mereka tertidur, tiba-tiba Joko terbangun dan melihat situasi sudah berbeda. Ia langsung membangunkan Pitak. Tak, Pitak, bangun. Loh, orang-orang itu kemana? Aku nggak tahu. Yang aku lihat pas bangun udah nggak ada siapa-siapa dan suasananya udah begini. Ketika Pitak melihat situasi sekitar, baru Pitak yakin kalau dia benar-benar ada di petilasan Abiyasa. Nah, ini petilasan Abiyasa. Kalau tadi aku nggak tahu kita di mana. Jangan-jangan mereka masuk ke dunia alam gaib atau dunia lain. Kita nggak ada yang tahu. Oh alam. Ketika Joko melihat jam tangannya menunjukkan pukul 12:30 dini hari. Di situ Joko langsung membangunkan Muri dan Adam, lalu mereka pergi ke tempat lahan yang lebih datar dan luas untuk mendirikan tenda. Selesai mendirikan tenda, mereka juga menyiapkan dan masak untuk makan malam. Dan setelah semuanya selesai, Joko kembali menanyakan kenapa Muri dan Adam meninggalkannya. Di sini akhirnya Muri mau bercerita apa yang terjadi sebelumnya. Menurut Muri dan Adam, dia merasa kalau dari base camp itu mereka mendaki berempat. Joko dan Pitak itu bersamanya. Jadi Muri dan Adam yakin dan langsung mendaftarkan diri dan langsung melakukan pendakian. Mereka tanpa sadar berjalan sampai di petilasan Abiyasa. Karena di sini mereka belum tahu gimana posisinya atau kondisi situasi petilasan Abiyasa ini, yang awalnya itu masih berbentuk perkampungan. Jadi mereka berpikir itu petilasan Abiyasa, padahal itu sudah di alam lain. Nah, di petilasan Abiyasa ini Muri dan Adam kehilangan Joko dan Pitak. Ngelihat itu ya karena dia nggak tahu jalan untuk terus, Adam dan Muri kembali turun untuk mencari Joko dan Pitak. Dan anehnya ketika Muri dan Adam kembali turun, mereka selalu kembali ke tempat perkampungan itu. Sudah 2 kali mereka turun, tetap saja hasilnya mereka kembali ke perkampungan itu yang mereka kira itu petilasan Abiyasa. Di situ mereka langsung putus asa, mereka menyerah karena nggak tahu mereka harus kemana lagi. Ketika mereka sudah pasrah, tiba-tiba ada kakek-kakek yang nggak tahu dari mana asal-usulnya. Tiba-tiba dia ngomong gini, Turun, kalian turun. Jemput teman kalian, karena yang dari awal bersama kalian itu jin. Jin yang jahil yang menggiring kalian ke tempat ini. Mendengar perkataan kakek itu, tanpa basa-basi Muri dan Adam langsung menuju turun ke bawah. Dan dengan ajaib, mereka bisa bertemu dengan Joko dan Pitak. Lalu ya gitu, mereka melanjutkan perjalanan dan kembali lagi di tempat perkampungan itu. Malam itu mereka habiskan dengan sharing bercerita apa yang mereka alami. Dan mereka juga tak lupa untuk melantunkan doa-doa, meminta keselamatan agar dijauhkan dari hal-hal yang tidak diinginkan seperti sebelumnya. Hingga menginjak di waktu subuh, mereka tidak tidur sama sekali karena takut dengan insiden yang mereka alami sebelumnya. Setelah subuh itu, mereka langsung melakukan prepare, membereskan semua peralatan mereka, dan memutuskan untuk meninggalkan petilasan Abiyasa lalu turun menuju ke base camp. Nah, ketika perjalanan turun ini tidak ada yang aneh dan mereka aman-aman saja. Mereka berjalan beriringan
Hingga singkat cerita mereka sampai di pos 1. Di situ mereka istirahat sejenak, mereka minum, ngerokok, santai karena mereka pikir base camp sudah dekat. Ketika mereka beristirahat di pos 1, tiba-tiba ada kakek-kakek yang menghampiri mereka. Tapi yang bikin bingung ini ekspresi kakek itu seperti keanehan, kebingungan melihat mereka. Kalian dari atas, Iya kek. apa yang kalian lihat semalam? Lalu Muri menceritakan apa yang mereka alami dari awal hingga akhir. Kakek itu juga menyimak sampai kakek itu menyimpulkan dan berkata, Kalian beruntung bisa melihat peristiwa itu. Dan yang lebih untung lagi, kalian bisa kembali tanpa kurang satu apapun. mereka langsung paham apa yang dimaksud kakek itu. Lalu mereka langsung melanjutkan turun menuju ke base camp. Jam 9 tepat mereka sampai di base camp. Lalu mereka langsung mengendarai motornya dan menuju ke rumah mereka masing-masing dengan selamat. Itulah cerita pengalaman yang dialami Joko, Pitak, Muri, dan Adam ketika mendaki ke Gunung Muria. Mungkin ada yang dari kalian punya pengalaman mistis atau pengalaman pendakian yang kurang mengenakan. Kalian bisa menghubungi kami di sosmed manapun. Linknya ada di bawah. Dan yang bersedia untuk menjadi narasumber di konten ini, kalian bisa menghubungi admin lewat WA atau Instagram atau sosmed lainnya. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya.